Karena stres ini, banyak orang yang lari ke narkoba, ke alkohol, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Duh, serem sekali ya efek dari stres ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dengan saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gejala dan penyebab stres. Ya, stres sering sekali dialami oleh banyak orang, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan efek dari stres ini sangat beragam. Karena stres ini, banyak orang yang lari ke narkoba, ke alkohol, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Duh, serem sekali ya efek dari stres ini. Untuk mencegah hal itu terjadi pada kita, yuk kita belajar bersama-sama yuk untuk mengerti apa itu stres, apa saja gejalanya, dan penyebabnya. Oke, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Sebetulnya apa sih stres itu? Stres merupakan cara tubuh untuk merespon perubahan tertentu yang dianggap sebagai ancaman, tekanan, maupun bahaya. Dan tubuh biasanya menanggapi stres dengan bereaksi secara fisik, emosional, maupun mental. Hal ini disebabkan karena tubuh memang dirancang untuk menghadapi tekanan mental dan bereaksi terhadapnya. Dan kondisi ini sebetulnya bisa berdampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu biasanya bisa meningkatkan kinerja seseorang. Contoh, jika seseorang mendapati tugasnya harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu, dengan adanya respon ini, maka tubuh mengeluarkan hormon adrenalin sehingga jantung bekerja lebih cepat dan efektivitas kerja pun menjadi lebih optimal. Dalam jangka panjang, maka stres kronis ini bisa mempengaruhi tubuh sehingga bisa menyebabkan penyakit fisik maupun mental. Stres bisa mempengaruhi perilaku dan suasana hati. Gejala yang biasa muncul yaitu yang pertama, selalu gelisah. Yang kedua, mudah marah atau sering uring-uringan, sering murung. Yang keempat, sering merasa tegang atau tidak mampu rileks. Yang kelima, terkadang mudah merasa rendah diri, sering merasa kesepian dan tidak berguna. Yang kedelapan, terkadang sering menghindar dari teman atau keluarga. Dan yang kesembilan, sering merasa cemas. Inilah gejala yang sering muncul berdasarkan suasana hati seseorang yang sedang mengalami stres. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang, sehingga bisa memunculkan gejala secara fisik seperti yang pertama, penurunan daya tahan tubuh. Karena saat seseorang mengalami stres, maka tubuh memproduksi hormon kortisol, dan hormon ini bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga seseorang yang mengalaminya mudah sakit dan terkena infeksi. Gangguan fisik yang lain bisa berupa sakit kepala, terkadang disertai dengan adanya nyeri dada, rasa berdebar-debar, kemudian juga bisa disertai dengan nyeri otot, nyeri sendi, dan mudah lelah. Hal ini terjadi karena adanya hormon kortisol dan adrenalin yang meningkat, maka jantung dan organ lainnya bergerak lebih cepat sehingga membutuhkan energi yang lebih besar pula. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami stres pasti mudah lelah. Dan gangguan fisik yang lainnya yaitu adanya penurunan gairah seksual. Duh, ini bahaya banget ya bagi Anda yang sudah berkeluarga. Jadi, jangan sampai stres ya. Selain gejala-gejala tersebut, masih ada lagi gejala yang berpengaruh terhadap kognitif seseorang, yaitu diantaranya yang pertama, sering lupa. Yang kedua, tidak bisa berkonsentrasi.
Yang ketiga, merasa pesimis. Yang keempat, selalu memandang sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Dan yang kelima, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, itulah beberapa gejala yang sering muncul pada saat seseorang mengalami stres. Jika ini terjadi, saya doakan semoga hanya sebentar ya. Jika berkelanjutan, sebaiknya Anda cari solusinya. Dan Anda juga bisa konsultasi ke dokter kesayangan Anda. Sebetulnya apa saja sih penyebab dari stres itu? Penyebab stres pada tiap orang tentu saja berbeda. Dan pemicunya biasanya bisa dari luar, seperti dari lingkungan, ataupun dari dalam diri seseorang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yang berasal dari lingkungan. Apa saja sih faktor lingkungan yang bisa memicu seseorang menjadi stres? Yang pertama, bisa karena adanya beban pekerjaan. Yang kedua, bisa jadi karena faktor orang tua, seperti sedang merawat orang tua yang sakit. Yang ketiga, bisa karena kehilangan orang yang dicintai, seperti kasus-kasus perceraian. Yang keempat, masalah perekonomian, kejadian traumatis, seperti karena adanya bencana alam maupun yang lainnya. Yang kelima, karena faktor pernikahan. Dan yang lain bisa karena adanya masalah pendidikan. Selain itu, stres bisa juga dipicu karena adanya faktor internal. Apa sajakah itu? Yang pertama, bisa jadi karena adanya ketakutan atau kekhawatiran. Adanya ketakutan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan bisa memicu stres. Yang kedua, bisa karena persepsi negatif. Terkadang seseorang yang sering memandang sesuatu dari sudut pandang negatif, carinya negatifnya terus. Nah, biasanya orang tersebut sangat rentan terhadap stres. Yang ketiga, karena ekspektasi yang berlebihan. Terkadang harapan yang berlebihan terhadap sesuatu bisa menyebabkan kekecewaan. Dan tentu saja hal ini bisa memicu stres. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak mampu mengontrol emosi. Apabila Anda tidak bisa menenangkan pikiran ketika Anda sedang merasakan emosi negatif seperti marah dan sedih, maka Anda akan rentan sekali mengalami stres. Itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami stres. Sebetulnya ada beberapa solusi yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir stres dan juga menghilangkannya. Bagaimana sih solusinya? Untuk mengetahui solusinya, silahkan Anda simak video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like ya, jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimak video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa mencet foto saya berikut ini. Silahkan bagi Anda yang mempunyai pengalaman seputar stres, Anda bisa menulis pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.